Dalam kitab Fathul Gharib disebutkan, tapi setiap muslim dan kitab-kitab fikih yang lainnya tentunya, setiap muslim wajib menjalankan syariat Islam. Itu namanya khalifah. Setiap muslim wajib menjalankan syariat Islam. Itu namanya khalifah. Jadi banyak sekarang itu tindakan-tindakan yang kalau kita sengaja bisa menjadi murtad. Contoh gampangnya sudah, orang kalau menentang khilafah itu murtad, karena tugas umat Islam itu atau manusia itu, Allah subhanahu wa ta'ala kita dijadikan sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dijadikan khalifah. Apalagi 4 sahabat, kalau dalam sejarah ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang khalifah itu ada 6. 4 sahabat, Sayyidina Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah khalifah Rasulullah SAW. Jadi khilafah itu adalah ajaran daripada ajaran Islam. Sehingga apa yang dimaksud khalifah? Kalau yang disebutkan oleh saudara-saudara kita itu madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu mengatakan kalau mayoritas Islam yang hidup di satu negara maka wajib mendirikan negara Islam. Itu madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i tidak. Contohnya apa? Kalau kita ingin melihat praktek madhab Syafi'i, ingin melihat praktek Imam Syafi'i, ya Indonesia ini kita kebanyakan adalah madhab Syafi'i. Kita NKRI, kita Pancasila, kita Undang-Undang Dasar 45. Dasar negara, 4 pilar dasar negara itu kita akui, itu madhab Syafi'i. Tidak wajib mendirikan negara Islam. Dalam kitab Fathul Gharib disebutkan, tapi setiap muslim dan kitab-kitab fikih yang lainnya tentunya, setiap muslim wajib menjalankan syariat Islam. Itu namanya khalifah. Jadi bukan harus membubarkan NKRI, tidak. Dan pendahulu-pendahulu kita ini pakar-pakar hukum fikih, sehingga praktek kenegaraan adalah sesuai dengan para pendahulu kita. Tetap kita NKRI, tetap kita Pancasila, tapi umat Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam. Apa diantaranya? Saya pernah ditanya, Ustaz, apa yang dimaksud Pancasila bersyariat? Apa yang dimaksud khilafah? Saya bilang yang dimaksud khilafah atau Pancasila bersyariat itu, Anda muslim. Bahkan saya telah haji 2 kali. Saya bilang bagus. Tapi saya tanya sekarang, kalau Anda muslim haji 2 kali, saya mau tanya, kalau anak bapak berzina boleh apa tidak? Oh, tidak boleh, haram. Saya akan menentang. Kalau anak bapak tidak sholat boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau anak bapak melanggar agama Islam boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya Pancasila bersyariat. Itu namanya khilafah. Tidak harus menjatuhkan NKRI. Jadi itu sudah harga mati para ulama-ulama kita yang terlibat ya dalam menegakkan dan memerdekakan negara ini, yang diimami oleh para habaib dan para santri-santri mereka. Santri-santri mereka termasuk di antara Bung Karno dan yang lainnya, sudah jelas final NKRI harga mati. Tapi dengan tentu sesuai dengan pasal 28 kalau tidak salah ayat pertama dari Undang-Undang Dasar 45 itu, setiap umat Islam berkewajiban menjalankan syariat Islam. Walaupun itu sudah dihapus, itu pun tidak bertentangan dengan aturan negara. Jadi sholat tidak berarti mengingkari NKRI. Meninggalkan perbuatan zina dan melarang keluarganya untuk berzina tidak melanggar NKRI. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah juga tidak bertentangan dengan NKRI. Itulah yang dimaksud khilafah. Kalau ada orang yang menentang seperti itu, ajaran Islam yang seperti itu, jelas dia murtad. Tapi kita tidak boleh ya, oh fulan menentang berarti tidak murtad. Kita tidak dalam kapasitas menunjuk seseorang, tapi kapasitas kita hanya untuk mendidik diri kita. Apa yang diajarkan oleh Islam jangan kita tentang. Kita takut khawatir masuk dalam hadis muttafaqun alaih, beberapa riwayat hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah, kita khawatir takut masuk dalam hadis tersebut. Apa hadis tersebut? Rasulullah menyebutkan ada di antara umat Nabi Muhammad digeret oleh malaikat, dipukuli oleh malaikat, dilemparkan ke neraka jahanam. Rasulullah berkata, haula ya sahabi, mereka umatku ya Rasul, ya Allah. Mereka sholat dengan sholat kami, mereka haji dengan haji kami, bahkan mereka berdakwah sebagaimana kami berdakwah, kata Rasulullah, melakukan syariat-syariat Rasulullah. Tapi kenapa dilemparkan ke neraka?
Dijawab oleh Allah, innaka lam tadru ma ahdatsu ba'daka. Kau wahai Rasulullah tidak tahu ulah apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Itu banyak ulah-ulah mereka, yang dimana dengan ulah mereka, pernyataan mereka, perbuatan mereka menjadikan mereka murtad, keluar dari Islam. Saya ulang kembali, apa yang saya sampaikan, saya tidak akan menunjuk hidung, dan kalau ditanya Fulan bagaimana, saya tidak berani menjawab. Tapi saya menjelaskan dalam hal ini dalam rangka untuk diri saya dan para hadirin sekalian, jangan sampai masuk dalam hadis yang diancam oleh baginda Nabi Muhammad, yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah dan disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu saja yang ingin saya sampaikan, karena kita pada saat ini berbicara tentang siapa sahabat Hudzaifah dan apa saja yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah.